Dan untuk membahas lebih jauh mengenai prospek transisi digital perusahaan-perusahaan di Indonesia dan kesigapan perbankan untuk membantu implementasi tersebut, langsung saja kita tanyakan kepada Head of Transaction Banking UOB Indonesia, Wong Kartiono, yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Pak Wong, apa kabar? Salam luar biasa. Luar biasa. Pak Wong, bagaimana respon UOB Indonesia terhadap antusiasme dunia usaha terhadap peluang pertumbuhan transisi ke teknologi digital yang ternyata cukup masif? Ya, antusiasmenya itu sangat bagus ya. Memang proses digitalisasi itu merupakan kunci utama dalam suatu bisnis itu bisa meningkatkan produktivitasnya mereka. Dan sehingga para pebisnis itu mereka bisa lebih fokus untuk core bisnisnya mereka itu untuk meningkatkan revenue. Untuk saat ini 90% dari para pebisnis itu sebenarnya sudah melakukan proses digitalisasi. Oke. Paling tidak di salah satu departemen bisnisnya gitu. Indonesia, Thailand, China merupakan negara-negara yang memang memimpin di depan dari sisi jumlah perusahaan yang sudah melakukan proses digitalisasi. Ya, jadi salah satu contoh yang sangat nyata dan berhasil dari sisi real time payment, oke, terutama di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga diakselerasi oleh perubahan perilaku transaksi dari sisi bisnis maupun juga ada pengaruh dari peningkatan transaksi yang cukup signifikan dari transaksi e-commerce. Oke. UOB sebagai salah satu bank terbesar di kawasan ASEAN, oke, kita juga sangat antusias untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan solusi integrasi digital end-to-end. Dengan menghadirkan UOB Infinity yang mencakup layanan cash management, trade, dan financial supply chain. Baik, Pak Wong, bagaimana upaya dan inovasi yang dipersiapkan UOB Indonesia melalui UOB Infinity untuk dapat menjembatani kelancaran transaksi bisnis dan juga membantu pengelolaan keuangan nasabah korporasi perseroan? Oke, jadi UOB Infinity itu memang didesain untuk nasabah korporasi dan SME, Small Medium Enterprise. Oke, jadi kita sangat mementingkan user interface dan user experience yang oleh pada nasabah kita. Oke, mulai saat dia melakukan sign on, single sign on. Jadi nasabah hanya perlu melakukan satu kali sign in, oke, sehingga bisa mengakses berbagai macam layanan, terutama layanan cash management, trade, dan financial supply chain yang sudah terintegrasi dalam satu platform. Nah, ini jarang. Oke, banyak internet banking itu yang memang masih fokus kepada cash management dan dari sisi trade finance maupun dari sisi financial supply chain management terpisah. Oke, kalau untuk UOB kita sangat unik, ini terintegrasi dalam satu platform. Oke, begitu kita masuk ke UOB Infinity, di sana kita juga memperkenalkan satu user experience yang sangat berbeda. Oke, di mana nasabah itu mereka bisa mengcustomize, mengcustomize landing page-nya mereka, dashboard-nya mereka. Jadi katakanlah kalau saya sebagai pebisnis, saya sehari-hari lebih banyak melakukan transaksi dia saldo, mutasi, remittance. Nah, di sana saya bisa bikin shortcut, sehingga begitu masuk ke landing page, dashboard-nya saya langsung klik, langsung bisa bertransaksi untuk layanan tersebut. Kita juga memperkenalkan global view di dalam UOB Infinity, di mana global view itu lebih fokus kepada nasabah-nasabah yang memang mereka beroperasi di beberapa negara. Jadi cross border. Nah, sehingga begitu mereka sign in ke layanan cash management Infinity, mereka bisa melihat keseluruhan rekening di berbagai negara terkonsolidasi di dalam satu platform. Dan juga kita juga mengenal saat ini banyak sangat masif transaksi untuk BI Fast, gitu ya. Jadi real time payment untuk domestic payment, Swift GPI untuk kepentingan untuk tracking kita punya remittance. Jadi katakanlah kita remittance US dollar ke New York, ya.
jadi ke US gitu. Jadi kita akan mengetahui status transaksinya saat ini ada di mana. Biaya dari bank koresponden ada berapa, sangat transparan di dalam. Dan satu hal sangat unik, kita itu sudah mendorong aplikasi Infinity Mobile Banking berikut dengan soft token yang di-embedded di dalam aplikasi mobile banking. Saya pengen share satu story. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat lagi meeting dengan satu customer ya. Meeting satu customer, kebetulan customer itu, nasabah tersebut itu adalah approval, yang pegang otorisasi untuk approval transaksi di perusahaannya dia. Oke. Dan saat itu dia perlu melakukan approval banyak transaksi pada saat itu juga agak urgent. Jadi di saat setelah meeting kita, nasabah tersebut mengeluarkan handphonenya dia, akses ke mobile banking dengan biometrik. Oke. Di sana udah landing page-nya udah di customize sehingga langsung muncul transaksi-transaksi pendingan dan beliau tinggal cek, klik, langsung diotorisasi. Jadi segitu sederhananya sekarang digital platform yang ada di market termasuk UOB Infinity gitu. Ya. Baik, kalau kita melihat yang tadi Bapak jelaskan ini aplikasinya unik ya begitu. Lalu bagaimana UOB ini memandang arah kompetisi layanan digital di Indonesia? Ya, kompetisi digital dari hari ke hari itu makin pesat. Jadi kita harus bisa makin customer centric. Jadi sehingga kita bisa mengetahui makin dekat dengan customer. Jadi apa yang menjadi kebutuhan customer ya. Jadi UOB Infinity yang saat ini kita ada adalah penyempurnaan daripada internet banking versi sebelumnya. Jadi kita juga waktu mendevelop UOB Infinity itu kita dapatkan dari insight dari para nasabah kita sesuai dengan kebutuhan bisnisnya mereka. Oke. Jadi yang diharapkan di sini itu adalah engagement dengan customer dan customer makin dipermudah, dan sehingga makin efisien dan produktivitas daripada nasabah kita itu akan lebih bagus gitu. Baik, secara general apa sih Pak yang paling dibutuhkan nasabah korporasi dari layanan digital ini? Oke, mungkin satu hal ya yang saya mungkin pengen tambahkan tadi itu adalah layanan untuk financial supply chain management yang ada di UOB Infinity. Ya, di mana itu adalah kapabilitas manajemen supply chain yang bisa menghubungkan nasabah kita dengan pemasok dan atau dia punya pembeli dan distributor mereka di kawasan ASEAN, China dan Hong Kong dalam satu platform tunggal. Oke. Jadi melalui Infinity FFCM ini ya diharapkan connectivity-nya itu ada dan efisiensinya itu akan jauh lebih bagus gitu. Kalau kita lihat program digitalisasi UMKM Indonesia ini akan semakin meningkat. Pada 2024 UMKM yang masuk atau terintegrasi platform digital ditargetkan tembus 30 juta. Sementara hingga Agustus 2023 UMKM yang terintegrasi platform digital sudah 22,81 juta. Lalu seberapa jauh upaya UOB Indonesia untuk dapat mendukung kebutuhan layanan digital para UMKM tersebut dengan solusi digital UOB Infinity yang dikembangkan perseroan? Ya, UOB sebagai salah satu bank terdepan di kawasan ASEAN terus mendukung rantai pasok ASEAN yang makin bertumbuh pesat ya. Jadi selama 40 tahun terakhir ini UOB terus aktif membantu nasabah dan ekosistem nasabah di berbagai industri dan berbagai wilayah untuk membuka peluang yang ditawarkan ASEAN melalui solusi keuangan yang dimiliki. Jadi UOB sendiri kita sudah meluncurkan program manajemen kas, pembiayaan pemasok untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan para nasabah di kawasan ASEAN. Dan tentu saja kita harapkan hal ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam perdagangan lintas batas di kawasan ASEAN dan memberikan kemudahan serta efisiensi biaya dalam setiap kali bertransaksi. Apakah ada approach yang berbeda untuk nasabah korporasi dan juga UMKM? Ya, tentu saja. Kalau kita lihat ya, UOB sendiri pada saat kita
melakukan proses digitalisasi buat nasabah kita. Oke, katakanlah saat ini kita udah ada aplikasi mobile banking. Nah, itu ada aplikasi yang memang sangat cocok untuk nasabah UMKM karena mobile banking prosesnya akan jauh lebih sederhana gitu. Dan dalam solusi UOB Financial Supply Chain Management, kita juga menawarkan berbagai akses pembiayaan kepada pemasok maupun distributor daripada nasabah kita, yang dimana ini juga sangat membantu dari sisi UMKM karena biasanya yang akan membutuhkan akses pembiayaan lewat supply chain adalah nasabah-nasabah daripada UMKM yang terintegrasi kepada nasabah anchor daripada UOB gitu. Baik, menarik sekali Pak Wong. Kita